Di kitab Anda, nama Nabi Isa, bahkan gereja. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajam, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lina Wijaya. Nah, teman-teman sudah nonton ya VT-nya si Nur Alim alias Juma ini atau Zulkifli Abbas ya. Teman-teman perhatikan, saya mau kasih tahu ada sebuah istilah yang sekarang ini sangat terkenal tapi jarang diketahui atau dipakai orang. Istilah itu disebut dengan gaslighting. Nah, apakah itu gaslighting? Oh, itu ada orang yang mungkin berpikir korek pemantik untuk kompor gas yang bentuknya kayak pistol itu. No, salah. Memang kalau diartikan gas itu gas, lighting itu lampu cahayanya atau sinarnya gas. Nah, tentu itu disangkanya adalah korek api gas. Tapi salah teman-teman, itu hanya sebuah istilah yang berarti manipulasi psikologis. Jadi gaslighting itu adalah satu kondisi di mana orang itu bukan hanya sekedar denial, menolak, tetapi dia memperkatakan yang bertentangan untuk mengecoh atau merusak psikologis orang lain. Itu disebut gaslighting. Nah, pelakunya disebut gaslighter. Nah, salah satu pelaku gaslighter itu adalah seperti yang ada di VT ini alias Juma. Dia adalah seorang gaslighter zaman sekarang, zaman now. Karena apa? Karena dia akan terus memperkatakan sesuatu yang bertentangan terbalik dari apa yang tertulis secara benar di dalam kitab suci. Teman-teman juga pasti tahu bahwa bapa segala dusta itu adalah iblis. Maka kita tahu yang mula-mula menjadi gaslighter itu adalah iblis. Di mana datanya? Datanya tertulis jelas di dalam kitab Kejadian ketika iblis itu berusaha dan berhasil menjadi gaslighter terhadap Hawa. Dia memutarbalikkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukankah Allah berkata bahwa semua buah di dalam taman itu bebas kau makan kecuali. Tetapi iblis sebagai gaslighter itu memperkatakan, bukankah Allah berkata semua buah di taman ini tidak boleh kau makan. Nah, hanya menambahi kata-kata tidak ya. Dan mengganti kata-kata boleh, maka dia sudah menjadi seorang gaslighter. Nah, menjadi bapa segala dusta. Hasil dari pekerjaan seorang gaslighter itu ada dua. Pertama, orang yang akan jatuh fatal seperti yang terjadi kepada Hawa, sehingga manusia itu melalui Adam semuanya berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, termasuk Maria atau Muhammad. Semua itu berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa itu berdosa karena dilahirkan dari indung telur dan sperma orang tuanya. Semua yang dilahirkan dari indung telur dan sperma sudah mewarisi natur dosa. Itu sebab Maria pun mati, Muhammad pun mati. Semua natur dosa diwariskan oleh Adam. Natur dosa menghasilkan perbuatan dosa. Artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali satu, Yesus Kristus yang tidak dilahirkan berdasarkan hasil sperma dan indung telur. Dia dari Roh Kudus itu sendiri, keturunan perempuan, maka dia satu-satunya yang tidak berdosa. Nah, gaslighter yang dilakukan oleh iblis bapa segala dusta itu akan bermanifestasi kepada siapapun. Ketika Zuma memperkatakan hal yang berbanding terbalik dari kitab suci sendiri katakan, maka kita tahu persis dia adalah bagian dari antikristus itu sendiri. Kenapa saya terang-terangan mengatakan ini? Karena sangat jelas. Dalam sejarah Zuma tidak pernah belajar bahwa kekristenan itu biar bagaimanapun hendak diguncangkan terkait Injil, terkait iman itu tidak akan pernah bisa. Sebab memang benar-benar datang mendahului Islam itu sendiri, mendahului Muhammad itu sendiri ketika ada di muka bumi. Nah, ini sejarah atau fakta yang tidak bisa dibantah. Dan ini juga yang menjadi tolak ukur, menjadi pijakan bahwa sampai kapanpun gaslighter yang berusaha merubah dengan memperkatakan kata Allah itu dicuri, dengan memperkatakan Isa Al-Masih itu dicuri, dengan memperkatakan ini dan itu tidak berpengaruh apapun. Itu yang pertama, akan jatuh langsung seperti Hawa. Dan yang kedua, dia akan menjadi semakin teguh kokoh. Karena apa? Karena di luar Kristus memang hanya ada antikristus. Teman-teman sudah mengerti kalau antikristus itu job desk-nya apa? Sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari bapa segala dusta, maka job desk-nya jelas tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Bahwa pencuri atau kuasa kegelapan atau iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Karena itu teman-teman, jikalau bertemu gaslighter seperti ini, hanya akan dua yang terjadi. Apakah kamu akan jatuh seperti Hawa, atau kamu menjadi seperti seorang Lina Wijaya yang datang ke markas api saja tidak pernah ada perasaan gentar, takut, mundur dan sebagainya. Karena apa? Karena memang kasih menutupi segala pelanggaran. Dengan kasih saya datang menyambangi, dengan kasih saya mengampuni, dan dengan kasih juga saya berbagi. Namun pada faktanya kembali lagi ajaran menentukan kelakuan, maka teman-teman bisa melihat hasil dari kunjungan tersebut. Orang Kristen ya itu dituntut untuk berbagi, sedangkan mereka memperlihatkan dan mengkonfirmasi suka hal-hal yang anarki. Ya, puji Tuhan teman-temannya, jangan lupa juga unsur dari iblis itu adalah api. Jadi gaslighter atau manipulator berarti ya. Manipulator psikologis seperti ini harus teman-teman waspadai. Dari mana teman-teman bisa mengenal? Dari buahnya lah orang tersebut bisa dikenal. Kalau buah yang dihasilkan hanya perpecahan, provokasi, kebencian, kedengkian, dan bersifat hasutan, maka kita tahu Allah sejati di dalam Yesus Kristus ketika ada di muka bumi memiliki 5 karakter yang sah, yang jelas, yang kuat sebagai Allah sejati. Dia adil, dia kasih, dia penuh kebajikan, dia penuh kebenaran, dan dia penuh kekudusan. Jadi tidak ada kebencian, kemarahan, tidak ada pedang, tidak ada darah yang mengotori tangannya. Wow, haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Mari bersyukur, mari terus berwaspada, mari terus pelajari apa itu gaslighting dan bagaimana seorang gaslighter seperti seorang Cuma ini terus memanipulasi psikologis teman-teman. Ya, sekali lagi saya Lina Wijaya bersyukur dengan segala perkara yang terjadi, akhirnya mencelikkan seluruh mata rohani kita ajaran menentukan kelakuan. Ya, apalagi kasus terbaru ya, ternyata katanya Ratu Entok dan Juma itu bersaudara. Maka makin jelaslah job desk mereka teman-teman ya sebagai gaslighter. Nyat, waspadalah, berjaga-jagalah dan berdoa. Demikian pesan Yesus Kristus menjelang akhir zaman. Di atas segala-galanya Yesus Kristus tetap berpesan sebagai Allah dan Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang zalim kepadamu, dan belajar tunduk patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Oke teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, semakin cerdas, semakin diberkati ya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Ya, assalamualaikum.